Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut, kalau nggak salah, ini materinya lanjutannya yang minggu lalu atau yang hari Senin ya sebenarnya. Dan waktu itu kita sudah membahas atau mungkin masuk ke pembahasan peluang dan jumlah keadaan. Nah, kita juga pernah membahas ini di mata kuliah sebelumnya. Jadi jumlah keadaan di sini jumlah keadaan atau konfigurasi ya keadaan atau konfigurasi itu disimbolkan dengan omega besar. Nah, itu simbolnya omega besar dan jumlah konfigurasi yang bisa terbentuk itu menentukan satu besaran lain yang dalam termodinamika biasa disebut dengan entropi. Dan hubungannya logaritmik bilangan natural ya, dan jadi di sini kita punya entropi itu adalah K dan omega. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini tidak ada sesuatu yang besaran fisika yang lain selain jumlah keadaan. Jadi di sisi kanan ini hanya ada omega, di sisi kiri hanya ada entropi. Bandingkan kalau misalnya dengan ini nih, rumus yang paling kita kenal, M dikali A. Itu baik A maupun M itu besaran dalam fisika gitu. Jadi gaya itu tidak bisa disamakan dengan percepatan saja, tetapi dia hasil perkalian dua ini. Nah, sementara kalau entropi, kalian lihat di sini, dia cuma satu besaran fisika aja yang terkait, yaitu omega. Nah, artinya omega itu tidak lain ya entropi atau jumlah konfigurasi atau jumlah keadaan yang tersedia itu tidak lain dari besaran entropi. Nah, di sini ada konstanta, ini cuma pengalih saja karena satuannya berbeda kan antara kiri dan kanan, sehingga kita gunakan konstanta K. Dalam hal ini adalah konstanta Boltzmann. Nah, jadinya ketika kita mendengar entropinya berapa, itu berarti harusnya bayangan dalam pikiran kita itu adalah jumlah keadaan yang tersedia. Nah, itu berapa? Semakin banyak nilai entropi atau jumlah keadaan, semakin tinggi nilai entropi berarti jumlah keadaan yang tersedia semakin banyak. Nah, di sini kita contohkan misalnya jumlah keadaan yang tersedia karena dia hasil dari kombinatorik atau kombinatorial yang faktorial kemarin itu. Ingat kan ada jumlah konfigurasi di bagian depan peluangnya itu, rumusan peluang. Nah, jumlah konfigurasi yang tersedia bisa sangat-sangat besar. Ini contohnya nih, omega berada dalam order ini, bukan tanda sama dengan ya, tapi ini kayak ombak ini. Maksudnya berada dalam order 10 pangkat 10 pangkat 24. Dan ini satu besaran yang sangat banyak gitu. Nah, kalau dijadikan logaritmik natural atau ln omega, maka dia hanya 10 pangkat 24. Kemudian kalau kita kalikan dengan bilangan K, konstanta Boltzmann, untuk mendapatkan satuan, karena jumlah keadaan kan tidak punya satuan, kita mendapatkan nilai yang sederhana, yaitu 10 Joule per Kelvin. Jadi entropi ini, S, itu adalah 10 Joule per Kelvin. Ini tidak lain menggambarkan satu keadaan tersedia yang jumlahnya begitu besarnya, 10 pangkat 10 pangkat 24. Nah, di sini pula kalian bisa melihat dari satuan saja ya, kalian bisa melihat ini satuannya Joule per Kelvin gitu. Jadi kalau kita kalikan dengan perubahan suhu, entropi dikalikan dengan delta T, berarti kalian mendapatkan nilai energi. Dan itu tidak lain definisinya adalah berapa energi yang diperlukan ketika terjadi perubahan suhu sebesar delta T. Nah, jadinya pula kalian bisa melihat bahwa entropi menunjukkan berapa sih energi yang diperlukan setiap terjadi perubahan suhu di dalam sistem tersebut. Nah, semakin
tinggi entropi, semakin besar nih energi yang diperlukan untuk setiap perubahan suhu. Nah, itu salah satu interpretasi juga. Jadi biasanya dalam perhitungan kita bisa menghitung S kalian omega, atau kebalikannya malah dari diberitahu entropi kita diminta untuk menghitung berapa jumlah keadaan. Nah, jumlah keadaan total ini dia juga hanya perkalian biasa saja ya, karena omega 1 dikalikan omega 2. Kemudian kalau ini dilenkan tentu dari hukum atau aturan matematikanya pengalih menjadi jumlahan di sini, kalian omega 1 plus kalian omega 2, sehingga entropi itu adalah satu besaran yang bisa dijumlahkan antara sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 dan sistem 2 itu apa sih? Yang ingat kita biasanya punya contoh seperti ini. Ada dua environment, ada dua lingkungan dibatasi oleh kedap dari lingkungan luar, tapi di sini ada membran yang mengizinkan misalnya pertukaran kalor, mengizinkan tekanan berubah ya dindingnya karena dari membran yang lunak misalnya, atau ada partikel yang bisa keluar masuk. Nah, ini masing-masing punya jumlah keadaan sendiri-sendiri. Ini 1, ini 2 misalnya. Nah, kalau ditanya sistem secara keseluruhan, ini dia entropi itu bisa dijumlahkan. Nah, artinya entropi itu punya karakteristik yang sama dengan besaran yang lain seperti volume, karena volume kalau dibagi 2 dia jadi 2 kan, jumlah partikel juga begitu, atau energi juga begitu, E1 plus E2. Ini karakteristik dari entropi. Nah, di bukunya Stowe diberikan contoh ini di bab 7, misalkan sebuah sistem A0. Ini A0 yang semua tadi ya, kalau kita punya kotak seperti ini, kemudian ada bagian, nah A0 itu semuanya ini A0. Terdiri dari subsistem A1 dan A2, di mana ini katakanlah A1, ini A2. Di mana A1 punya 1 kali 10 pangkat 20 jumlah keadaan yang tersedia, sementara A2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 20. Berapakah jumlah keadaan yang tersedia untuk ini total kombinasi sistem. Kemudian juga berapa entropi S1, S2, dan S0 dalam satuan, ini in terms, ini maksudnya satuan konstanta Boltzmann. Artinya nilai K nggak usah dimasukkan ya dalam perhitungan, ditulis K saja. Nah, jumlah keadaan yang tersedia bagi sistem gabungan yaitu A0, nah, tentu dia perkalian omega 1 dan omega 2, karena kalau ditanya keadaan total ini bukan ditambahkan ya, tetapi dikalikan karena ada hubungan permutasi. Maksudnya jumlah keadaan 1 ini konfigurasinya bagaimana, kalau keadaan 2 konfigurasi bagaimana, dua-duanya dihitung. Artinya bukan dijumlah tapi dikali. Kemudian entropi bagaimana? Kita bisa menghitung entropinya dengan gampang karena angkanya udah diberikan. Jadi kalian omega 1 kalian 10 pangkat 20 46,1 K. K-nya tadi dibiarkan saja. Dan S2 kalian omega 2 kalian 2 kali 10 pangkat 20 ini 46,7 K. Nah, entropi gabungan kita bisa menggunakannya dengan cara kalian omega 0, ini gunakan omega 0 yang di atas, atau kita bisa menggunakannya dengan cara menjumlahkan dua ini. Jadi 22 46,1 ditambah 46,7 totalnya sama 92,8. Ini karakteristik besaran entropi ya. Jadi hanya contoh sederhana saja. Nah, besaran entropi itu terkait dengan apa sih? Jadi kalau di dalam termodinamika, selain tadi terkait dengan energi yang diperlukan, entropi juga menunjukkan hukum kedua termodinamika, yaitu bahwa entropi itu selalu meningkat. Kalau entropi selalu meningkat, berarti entropi di waktu di waktu kedua atau di waktu masa depan dikurangi dengan entropi waktu pertama atau waktu sekarang, itu
hasilnya selalu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena S2 lebih besar dari S1. Jadi ini hukum yang fundamental. S2 selalu lebih besar dari S1. Kenapa? Karena entropi selalu meningkat. Jadi kalau kita bisa bikin kurva, ini adalah kurva waktu, ini kurva entropi, maka entropi itu selalu meningkat gitu. Kayak gitu. Tergantung dari sistemnya ya, ada interaksi apa di sana, kurvanya bentuk apa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu di dalam sistem tertutup ini, entropinya selalu meningkat. Dan ini berlaku di mana-mana. Jadi kalau aku ambil gambaran yang besar, analogi yang umum misalnya, entropi itu adalah jumlah keadaan yang tersedia. Kalian bayangkan dari awal alam semesta ini, dari mulai dentuman besar atau yang dikenal bahasa Inggrisnya Big Bang misalnya, sebuah titik, itu semuanya berada dalam satu titik ini, artinya entropinya kecil. Nah, ketika terjadi dentuman besar, ada proses inflasi yang disebut biasanya di kosmologi, ada proses inflasi, maka ini seketika volumenya juga mengembang dengan sangat cepat. Dan kalau volumenya mengembang, tentu di sini ada tempat-tempat yang bisa diisi oleh partikel tadi, dan ini menunjukkan artinya jumlah keadaannya naik. Sementara di sini jumlah keadaannya adalah satu saja. Nah, jumlah keadaan yang naik menjadi ini ordernya jauh sekali ya. Ini 10 pangkat 10 misalnya, pangkat 10 pangkat 23 ini sangat-sangat banyak karena dalam satu alam semesta. Artinya apa? Seiring dengan berjalannya waktu, entropi terus meningkat. Hingga sekarang entropi terus meningkat. Nah, artinya apa? Semua materi akan mengembang, menempati posisinya masing-masing di ini banyak keadaan yang tersedia. Nah, ini contoh skala sangat besar ya alam semesta. Jadi ini cuma menggambarkan bagaimana hukum kedua termodinamika itu berlaku. Oke, ini sampai sini materi yang kurang. Jadi kita sebenarnya hanya ini saja materi yang kurang, dan utamanya kita adalah melatih untuk menerapkan aplikasinya tadi ke dalam penyelesaian soal-soal ini. Nah, di sini cara kerja kita sederhana aja karena cuma 2 orang, 5, 7, 3, 2, 3, 5. Ini anggaplah soal yang pertama. Soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga yang bawahnya. Dan ini soal yang keempat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian aku jelaskan satu-satu dulu ya. Ini adalah sebuah sistem 3 partikel. Ini ada 3 partikel, di mana setiap partikel punya spin. Jadi spin itu bisa up dan down kan, tapi nilai dari momen magnetiknya adalah setengah. Nah, masing-masing memiliki komponen Z, momen magnetiknya plus minus mu. Jadi untuk spin tadi momen magnetiknya adalah plus minus mu, dan tidak ada medan magnet luar, artinya B sama dengan 0. Seluruh keadaan spin itu memiliki energi yang sama dan punya peluang yang sama. Ini are equally accessible. Nah, tuliskanlah semua kemungkinan konfigurasi spin ketiganya. Kemudian berapakah peluang komponen Z dari momen magnetik sistem itu adalah mu, minus mu ya. Nah, ini komponen dari sistem ya, bukan salah satu partikelnya. Jadi kalau sistem tentu yang ketiganya. Artinya dia harus dijumlahkan, jumlahan vektor kan. Kalau plus dengan minus
plus tambah minus berarti 0 kalau hanya ada 2 momen magnetik. Tapi di sini ada 3, makanya di sini sisa minus mu. Nah, hitunglah peluang spin partikel 1 itu adalah up dan spin partikel 2 adalah down. Dan kita tidak tidak disyaratkan spin partikel yang ketiga itu apa. Yaitu soal yang nomor 1, soal yang nomor 2, partikel ini, suatu partikel itu berada dalam kotak yang dimensinya 1 kali 1 kali 2. Besarnya momentum itu kurang dari 3 kali 10 pangkat minus 24. Nah, berapakah peluang bahwa partikel tersebut itu berada dalam satu keadaan kuantum? Nah, ini kalian harus buka di buku Stowe. Di sana kalau diberikan nilai volume, maka kalian bisa menghitung berapa total dari keadaan kuantum yang tersedia. Ini di bab 1 Stowe, keadaan kuantum yang tersedia. Nah, itu kalian kalian bagi saja dengan peluangnya tadi. Tapi kan ini peluang anyone, jadi di salah satu, dan itu sama. Artinya kalian harus mencari ini satu per total keadaan kuantum. Kemudian yang B, berapakah peluang dari besarnya momentum itu kurang dari 2 kali 10 pangkat min 24. Nah, kalian jadikan rasio aja. Ini ada di bab itu juga. 2 kali 10 pangkat dibagi 3 kali 10 pangkat min 24. Berapakah peluang besarnya momentum lebih besar dari 10 pangkat min 24 dan lebih kecil, ini 1 ya berarti, 1 kali 10, dan lebih kecil dari 3 kali 10 pangkat min 24. Dan nah ini ada syarat tambahan dan berada di sebelah kanan kotak. Jadi kalau ada syarat tambahan seperti ini berarti ada kriteria tambahan, yaitu peluangnya berada di sebelah kanan setengah bagian kotak. Nah, artinya di sini cuma ada 2 bagian yang dimaksud, kemudian dia hanya ada yang di sini. Nah, itu berapakah peluangnya? Nah, ingat kalau ada kata dan itu berarti perkalian ya. Jadi antara peluang yang satu atau jumlah keadaan yang satu dengan jumlah keadaan yang satunya. Nah, di sini misalkan ini soal yang nomor 3. Contohnya adalah sebuah sistem yang berinteraksi, yang saling berinteraksi ya. Ada 5 gitu. Masing-masing sistem itu punya jumlah keadaan ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berapakah jumlah keadaan omega 0 ini total ya yang bisa diakses oleh sistem gabungan tersebut? Berapakah S1, S2, S3, S4, dan S5 dalam konstanta Boltzmann? Artinya dalam satuan K ya, seperti yang contoh di sebelah tadi, dalam satuan K. Hitunglah entropi dari sistem kombinasi dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung langsung di A, ini S dengan K ln omega 0, atau dengan menambahkan entropi S sama dengan S1 plus S2 dan seterusnya. Ini kayak contoh yang tadi. Nah, yang nomor 4, misalkan sebuah sistem yang saling berinteraksi, ada 2 ya, 2 buah sistem yang saling berinteraksi dengan kombinasi energi E0, E1, E2 sama dengan 64 Joule. Sistem 1 memiliki derajat kebebasan 2 kali 10 pangkat 24 dan sistem 2 6 kali 10 pangkat 24. Keadaan yang bisa diakses oleh sistem adalah, nih udah dikasihkan rumusnya, yaitu omega sama dengan E per C N per 2. Dan N tadi adalah total jumlah derajat kebebasan sistem ya. Jadi ini N kecil adalah N besar V. Artinya ketika disebutkan sistem 1 memiliki, ini sistem 1 memiliki 2 kali 10 pangkat 24 derajat kebebasan, ini maksudnya adalah N kali V sudah.
Jadi bukan hanya N besar ya, tapi ini adalah N kecil atau N kali V. N gitu. Jadi ini udah disebutkan ya, dan jangan lupa N-nya juga ada di sini nih. Omega sama dengan E per C pangkat N per 2. Nah, yang tugasnya adalah ketika keduanya berada dalam keadaan setimbang, berapakah nilai S1? S1. Nah, ingat keadaan setimbang kita pernah bahas ini, yaitu keadaan saat ininya jumlah keadaannya itu maksimum, jumlah keadaan total ya, baru keadaan setimbang. Dan ini kalian lihat distribusinya S1 berapa. Pada keadaan setimbang, berapakah entropi dari masing-masing sistem itu dan kombinasi sistem. Artinya ya ditanyakan S1 berapa, S2 berapa, dan kombinasi sistem S0 berapa. Oke, nah ini ada 4 soal. Cara kerjanya bagaimana? Gampang karena kalian bikin aja penjelasan lewat video, dan nanti kita kirimkan videonya ke aku ya buat aku posting juga. Kayak gitu aja. Jadi kalian bikin video penjelasan, entah mau pakai, kalau bisa pakai pen tablet enak, bisa sambil nulis menjelaskan, atau kalau kalian mau pakai PPT juga silahkan. Tapi kalian bikin videonya. Nggak perlu orangnya muncul, nggak masalah, suaranya aja dengan screen-nya. Kalau mau orangnya muncul juga silahkan. Kalian bagi saja misalnya setiap dari kalian 2 soal, jadi pas keempatnya dikerjakan. Nah, tapi setiap soal dibikin 1 video. Jadi bukan keempatnya langsung 1 video ya, tapi setiap soal dibikin 1 video. Artinya yang kalian kumpulkan atau yang kalian kirim ke aku itu ada 4 video. Nah, nanti silakan videonya dikirim lewat link Google Drive aja, nanti tak kasihkan. Nanti aku posting di YouTube. Jadi di YouTube di channel harus di ini ya, di channelku aja. Jadi kalian kirimkan 4 video. Silahkan mau tulis nama di situ di bagian depan, saya ini gitu, dari mahasiswa angkatan ini misalnya, silahkan kalian rekam di situ penjelasannya, kasihkan ke aku, nanti aku taruh di YouTube. Nah, video yang sekarang ini juga aku letakkan di YouTube. Jadi kayak ini soal, kemudian ada pembahasannya. Nah, ada yang ditanyakan kah sampai sini? Pak, itu nggak ada durasinya, terserah aja Pak, 1 video. Durasinya sembarang, terserah. Pokoknya selesai menjawab. Oke Pak. Oke. Ada lagi? Dikumpulnya kapan Pak? Dikumpulnya nanti Senin, pas maksimal Senin ya, pas sore kita ketemuan. Oh, baik Pak. Di link Google Drive-nya aku kasihkan. Jadi tugas kalian sekaligus belajar ya, selesaikan soal itu aja. Jadi kita hari ini pertemuannya cuma ini saja. Nanti aku posting yang video ini di YouTube. Nanti kalau kalian sudah kasih video penjelasan, kita cek dulu di hari Senin sore itu, baru kalau ada perbaikan diperbaiki, kalau tidak ada nanti aku posting juga di YouTube. Jadi dalam satu rangkaian di channelnya Fisika Statistik itu. Playlist ya, playlistnya Fisika Statistik. Oke, ada pertanyaan kah terkait tugas belajar ini? Saya tidak ada Pak. Oke, berarti kalian kalau mau cek soalnya apa, penjelasan yang kalimat bahasa Indonesianya apa, tinggal cek di YouTube aja ya nanti sambil ngerjakan soalnya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Singkat aja itu cukup untuk hari ini. Kita insya Allah ketemu Senin sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop ya.
Aku tunggu videonya. Kalau udah selesai boleh dikirimkan dulu.